Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matil iman wa islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia. Mari senantiasa kita bersyukur, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dipertemukan di yaumil akhir kelak, dipertemukan dengan sosok manusia yang paling baik, sosok manusia yang paling jujur, sosok manusia yang paling amanah dalam hidupnya. Siapa lagi kalau bukan Nabi benar sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berharap hanya meminta kepada Sang Khaliq yang menguasai langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dan sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir menyampaikan tausiah singkat yang berjudul makna hijrah. Apa sebenarnya makna hijrah? Terkadang banyak orang membahas tentang hijrah. Banyak orang melihat orang lain hijrah, tapi mereka tidak mengerti apa makna hijrah sebenarnya. Maka dari itu Al-Fakir ingin menyampaikan makna hijrah. Makna hijrah adalah ketika kita melakukan keburukan, namun dalam diri kita, dalam hati kita ingin meninggalkan suatu keburukan tersebut, kita ingin pindah menjadi lebih baik lagi. Dan perlu kita garis bawahi adalah makna hijrah artinya berpindah dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Ketika orang menganggap makna hijrah, contoh, kita sholat di masjid si A, lalu kita pindah ke masjid si B, itu bukan hijrah namanya. Yang dimaksud hijrah yang sebenarnya adalah ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, kita berniat dalam hati memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meninggalkan sesuatu yang buruk agar menjadi yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Allah mengatakan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha yughayyiru ma biqaumin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Ma'asyiral muslimin, artinya adalah ketika kita ingin merubah keburukan yang ada dalam diri kita menuju sesuatu yang menjadi lebih baik, kita sendiri yang harus memulainya. Allah mengatakan
Allah tidak bakalan mengubah nasib suatu kaum. Kata Allah, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Kalau kita ingin berniat berbuat baik, kalau kita ingin pribadi kita menjadi yang lebih baik lagi, yang lebih soleh lagi, kalau kita hanya meminta kepada Allah, tapi dalam hati kita sedikit pun tidak pernah ingin meninggalkan suatu keburukan tersebut, kita tidak pernah menjemput yang namanya hidayah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada satu lagi makna hijrah. Ada orang ketika ia memiliki pasangan atau ia sedang PDKT dengan perempuan, dia niat hijrahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena perempuan atau karena dunia. Ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Anna 'inda dhanna 'abdi bi. Allah itu bergantung kepada hambanya, kepada kita. Bagaimana kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita berniat baik, pasti Allah selalu baik kepada kita. Tetapi kalau kita memiliki niat hijrah karena dunia dan karena orang lain, maka Allah memberikan apa yang kita niatkan. Misal, ketika kita ingin hijrah karena harta warisan, kita ingin mengambil hati mertua kita. Demi apa? Demi warisan. Maka Allah akan mengasihi itu semua. Jadi, kalau kita hijrah, bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kita awali dengan hati kita yang paling dalam, bukan karena niat kita, melainkan karena sesuatu yang tidak penting, jangan harap Anda memiliki atau Anda meminta ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Suatu ketika Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa hidupnya beliau memberikan makanan kepada orang buta. Orang buta ini dikatakan kafir karena pribadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah memandang siapa yang ia kasihi, siapa yang ia beri. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, hari-hari beliau mengasihi makan kepada pemuda buta itu. Dan pemuda buta ini sangat benci kepada dakwah Rasulullah SAW. Dan bahkan ketika ia ingin berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan membunuh Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan suri tauladan yang begitu baik. Mungkin kita kalau ingin meniru contoh beliau, pada masa itu kita tidak bisa, kita tidak mungkin. Hanya beliau yang Allah titipkan kebaikan dalam hatinya. Beliau yang memiliki sifat amanah. Kalau kita diberi Allah Subhanahu wa taala, kita belum tentu jamaah. Kemudian suatu saat Nabi Muhammad meninggal dunia. Lalu Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW. Abu Bakar menanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, amalan apa yang semasa hidup Nabi Muhammad melakukan amalan itu yang tidak pernah ia tinggalkan? Kata Aisyah, wahai ayahku, pergilah engkau ke suatu tempat, di sana ada orang buta. Nabi Muhammad SAW hari-harinya memberi makan orang buta tersebut. Singkat cerita, Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan orang buta tersebut, memberi makanan dan menyuapi makanan kepada orang buta tadi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq
menyuapin makanan kepada orang buta. Lalu orang buta itu berkata, "Siapa engkau? Mana orang yang selama ini memberikan aku makan? Tangannya begitu beda dengan tanganmu. Ia menyuapin aku makanan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Ini bukan orang yang selama ini memberikan aku makanan. Kemana dia?" Lalu Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada orang buta tadi, "Apakah engkau pernah mengenal Muhammad?" Kata orang buta tadi, "Iya, aku mengenal dia. Aku sangat membenci Muhammad." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menceritakan bahwasannya orang yang selama ini yang memberikan engkau makanan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Orang buta tadi sangat begitu terkejut mendengar apa yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq. Ia sangat menangis. Ia sangat menyesali perbuatannya, bahwasannya yang memberi kebaikan kepada orang buta itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, apa yang bisa kita petik hikmah dari kisah Nabi Muhammad SAW? Beliau ingin hijrah karena Allah SWT. Beliau mengawali kebaikan dengan bismillah, bukan dengan sesuatu yang tidak penting. Ma'asyiral muslimin, akhirnya orang buta tadi masuk Islam setelah mendengar siapa yang memberi dia makan selama ini, siapa yang merawat dia, padahal yang memberi ia makan adalah orang yang paling dibenci kepada orang buta tersebut. Dan akhirnya orang buta itu masuk Islam dan dia menangis. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurangnya Al-Fakir mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah SWT. Ketika ada kesalahan, itu datangnya dari diri Al-Fakir tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.